You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Tragis, Persib Bandung gagal menang lagi. Persib Bandung kembali gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan Liga 1. Persib ditahan imbang 1-1 oleh Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023. Persib menciptakan peluang pertama menjelang menit ke-6 lewat tendangan sudut yang disambut sundulan Nick Kuiper. Namun, upaya pemain asal Belanda itu belum berbuah gol usai bola mengenai mistar gawang. Umpan terobosan Beckham Putra ke David da Silva nyaris membuat Persib mencetak gol pembuka pada menit ke-19. David da Silva berlari mengungguli dua pemain Barito Putra, tetapi tendangannya terlalu keras dan melayang di atas gawang. Pada menit ke-36, Ezra Walian mendapat ruang tembak, tetapi usahanya bisa diamankan kiper Barito Putra, Ega Rizky. Pada menit ke-40, Persib membuka keunggulan melalui tendangan Levi Madinda dari tengah lapangan. Di babak kedua, Persib menciptakan peluang melalui tembakan bebas Mark Klok, namun sayang bola masih terlalu tinggi dari gawang Barito. Pada menit ke-66, Barito yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol dari Murilo Mendes. Gol Murilo membuat jalannya laga kian seru, karena kedua tim sama-sama bernafsu untuk mencetak gol kedua di laga ini. Di menit ke-80, Edo Febriansyah mengancam melalui tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih bisa ditepis oleh Ega Rizky. Jual beli serangan terus berlanjut, namun skor 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dengan hasil ini, Persib gagal meraih kemenangan dalam 3 laga beruntun. Sebelumnya mereka dikalahkan Persis Solo dan imbang dengan Bali United. Ada keributan pada Peris Bandung vs Barito Putra. Ada insiden keributan yang melibatkan Luizinho Passos pada pertandingan antara Persib Bandung vs Barito Putra pada Pekan 8 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan penyebab insiden keributan adalah komentar antar pemain setelah pertengahan babak 1 berakhir. Ia menyebutkan ada beberapa kata-kata yang dilontarkan kepada salah satu pemainnya, Alberto Rodriguez, saat mengambil bola dari lawannya. Sesaat setelah wasit meniupkan peluit pelanggaran, saya 100% berdasarkan fakta bahwa itu tidak adil terkait komentar apa yang telah dilontarkan, kata Rahmat Darmawan saat jumpa pers setelah pertandingan. Selain itu Bojan menyebut perebutan bola Alberto itu bersih. Passos yang berposisi sebagai pelatih kiper, kemudian menghampiri tempat duduk pemain atau bench Barito Putra hingga timbul keributan. Terjadi di mana pelatih kepala Barito Putra emosi. Rahmat Darmawan meluapkan kekesalannya hingga menunjuk-nunjuk pelatih kiper Persib tersebut, Luizinho Passos. Insiden singkat itu kemudian dilerai dan ditenangkan oleh sejumlah petugas keamanan internal atau steward di lapangan stadion. Tak berselang lama, kedua tim kemudian saling bersalaman di pinggir lapangan pada babak 1 berakhir dan situasi kembali kondusif. Dia, Luizinho Passos, orang yang spesial. Saya memang tidak lama mengenal dia, tapi saya tahu dia jujur, terbuka dan adil, ucap Bojan kepada awak media saat konferensi pers usai laga. Adapun pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan persoalan keributan antar staf pelatih itu sudah selesai. Ia mengungkapkan insiden itu terjadi karena dipicu faktor emosional pemain. Pada menit pertengahan babak pertama hingga tambahan waktu 3 menit berakhir, wasit memberikan kartu kuning kepada Luizinho Passos dan pelatih kepala Barito Putra Rahmat Darmawan. Saya pikir ini situasi emosional.
Pasti Barito Putra tidak mau kalah karena dia di posisi di atas Persib Bandung, klasemen, tapi kami di kandang juga mau menang. Ini, insiden, sudah selesai, pemain sudah bertemu sesama pemain setelah tanding, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Persib Bandung menjamu Barito Putra pada Pekan 8 Liga 1 Indonesia 2023/2024 dengan hasil akhir kacamata 0-0. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung meraih 1 hingga akhir babak kedua dibunyikan. Bojan Hodak belum bisa kemenangan untuk Persib Bandung, Maung masih di papan bawah. Persib Bandung belum merasakan kemenangan saat ditangani Bojan Hodak, pelatih pengganti Luis Milla. Terbaru, Persib Bandung ditahan imbang 1-1 oleh Barito Putra pada laga pekan ke-8 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, sore. Pada laga ini, Persib seakan mengulangi kesalahan ketika kalah dari Persis Solo pada laga sebelumnya. Menjamu Barito, Persib unggul dulu melalui sepakan jarak jauh Levi Madinda di menit 41. Namun, Barito berhasil menyamakan kedudukan di menit 61 melalui kaki Murilo. Hasil ini membuat Persib hanya mengamankan 2 poin dari 3 laga saat ditangani Bojan Hodak. Hodak menjalani debut bersama Persib ketika menjamu Bali United, skornya 0-0. Kemudian tandang ke markas Persis Solo, Persib kalah 1-2. Persib masih tertahan di posisi 16 klasemen sementara dengan poin 8. Sedangkan Barito Putra kini duduk di puncak klasemen dengan koleksi 14 poin. Asisten pelatih baru tiba di Bandung, didatangkan dari Kuala Lumpur FC. Persib Bandung akhirnya resmi mendatangkan asisten pelatih barunya yaitu Miro Patrick, untuk menemani pelatih kepala Bojan Hodak pada kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Sesuai dengan rekomendasi pelatih Hodak, Patrick resmi diboyong Persib dari klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Keduanya sempat bekerja sama memimpin Kuala Lumpur FC pada tahun 2023, sebelum berlabuh ke Persib. Dilihat di Instagram resmi @persib, tim kebanggaan kota Bandung tersebut, resmi mengucapkan, Wilujeng Sumping, kepada pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut untuk bergabung pada kompetisi Liga 1 2023/2024. Moro Patrick akan bahu-membahu bersama staf pelatih Persib untuk membantu Bojan Hodak di Liga 1 musim ini. Wilujeng Sumping @mp_Patrick, tulis keterangannya di Instagram resmi @persib, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Pria kelahiran Ludwigsburg, Jerman, tanggal 11 September tahun 1980 tersebut, nantinya akan bergabung dengan Yaya Sunaria, Luizinho Passos dan Imade Wirawan membantu Hodak menangani Persib pada kompetisi Liga 1 2023/2024. Sebelum bekerja sama dengan Hodak di Kuala Lumpur City, Patrick sempat menjadi anggota staf pelatih di tim utama Grasshopper Zurich, Swiss, NK Slaven Belupo, Kroasia, dan Fulat FC, Iran. Selain itu, dirinya pun pernah menjadi anggota staf pelatih tim nasional Laos pada tahun 2016. Kehadiran Patrick bisa membantu Bojan dan staf pelatih lainnya untuk meningkatkan level permainan tim, ucap Persib. Meskipun sudah resmi bergabung dengan Persib, Patrick akan mengurus dan menuntaskan kelengkapan administrasi keimigrasiannya sebelum membantu secara langsung pelatih Hodak. Asisten pelatih Persib Bandung, Miro Patrick, belum bisa menemani Bojan Hodak pada laga kandang saat melawan Barito Putra, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Teddy Cahyono, mengatakan meskipun pelatih Patrick sudah berada di kota Bandung, ia masih harus mengurus beberapa dokumen untuk membantu Hodak. Patrick masih proses pendaftaran di LIB.
tapi kitasnya sudah selesai, ujar Teddy Cahyono saat ditemui di Stadion GBLA, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Meskipun begitu, Teddy menambahkan pelatih Patrick akan mulai mendampingi Persib bersama Hodak saat latihan dan pertandingan selanjutnya melawan PSIS Semarang pada tanggal 20 Agustus tahun 2023. Rencananya besok sudah bisa melatih Persib, tambahnya. Teddy mengungkapkan bahwa pihaknya mendatangkan Patrick disebabkan karena pelatih Hodak merekomendasikannya untuk bergabung bersama Persib. Patrick sudah bersama Hodak sejak mereka berada di Johor Darul Ta'zim, JDT, Kelantan FC, Kuala Lumpur FC. Karena memang sudah bekerja sama bertahun-tahun, jadi mungkin sudah ada chemistry, sehingga diusulkan oleh Hodak untuk direkrut, katanya. Banding diterima, Mark Klok bebas hukuman. Persib Bandung kembali menjalani laga kandang dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 2024 melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023, sore. Gelandang Persib Bandung Mark Klok yang sebelumnya dikabarkan absen dalam pertandingan ini karena sanksi, bisa kembali main karena proses banding yang dilakukan PT PBB dikabulkan oleh PT LIB. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia ini disanksi 2 kali pertandingan dan denda Rp75 juta. Mark Klok diduga melakukan pelemparan botol air mineral ke bangku penonton di Stadion Manahan Solo usai bertanding melawan Persis Solo. Selain Mark Klok, striker Persib Bandung Ciro Alvis dan 1 pemain lainnya I Putu Gede juga mendapatkan sanksi karena mengacungkan jari tengah ke pendukung Persis Solo. Informasi banding Mark Klok dikabulkan dari sanksinya dikabarkan oleh Dirut PT PBB Teddy Cahyono. Teddy menyebut, hanya Mark Klok yang lolos dari sanksi, sedangkan Ciro dan I Putu Gede masih harus menjalani sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Artinya proses banding diterima, karena memang di SK Komdis diperbolehkan bisa banding. Kita lakukan banding untuk 3 pemain, karena ada bukti video yang melatar belakangi kejadian tersebut, kata Teddy di Stadion GBLA, Bandung, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Teddy tak mengetahui alasan sanksi yang diberikan kepada Mark Klok dicabut. Menurutnya, Komdis juga memiliki pertimbangan tersendiri. Ada reaksi ada aksi, sehingga kita putuskan banding dan ternyata bandingnya sudah terbit tadi siang. 3 banding, 1 diterima, 2 tidak, jelasnya. Alasan gak tahu, karena gak disebutkan dalam SK, saya gak tahu, tambahnya. Disinggung terkait denda Rp75 kepada Mark Klok dibatalkan juga, Teddy sebut diperkirakan juga dihapus. Dihapus semua? Kalau gak salah, harus baca aturan dulu ya. Saya gak tahu, masih ditanyakan, tidak ada penjelasan, pungkasnya. Setelah lolos dari sanksi, Mark Klok pun masuk dalam starting 11 dalam pertandingan Persib melawan Barito Putra, sore tadi. Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat, Adi Pratama menjelaskan, Klok bisa bermain pada pertandingan kontra Barito Putra karena hukumannya dibatalkan oleh Komisi Banding PSSI, sedangkan hukuman I Putu Gede dan Ciro Alvis dikuatkan. Setelah menerima surat keputusan dari Komisi Disiplin PSSI tentang hukuman terhadap ketiga pemain, Persib langsung melayangkan surat permohonan banding pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023, kata Adi. Hasilnya, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh ketuanya, Dr. Ali Mukartono, SHMM, pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023, Komisi Banding PSSI membebaskan hukuman larangan bermain 2 pertandingan dan denda Rp75 juta yang dijatuhkan Komisi Disiplin Komdis PSSI kepada gelandang Persib, Mark Anthony karena pelanggaran regulasi dan kode disiplin PSSI tahun 2023 pada pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Manahan, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Namun, Komisi Banding PSSI menguatkan hukuman Komdis PSSI kepada I Putu Gede Juni Antara dan Ciro Alvis. Sebelumnya,
Komdis PSSI memberikan tambahan hukuman larangan bermain 4 pertandingan, sedangkan Ciro Alvis 2 pertandingan. Kedua pemain tersebut juga tetap didenda Rp75 juta.